Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa abta, amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka saya awali tausiah ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majelis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majelis itu anta najifah, majelis bangkai, busuk dan berbau. Kita tidak ingin majelis ini menjadi majelis bangkai, maka kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dibesarkan di kampung. Setiap mau maghrib kira-kira setengah jam itu petugas sudah menghidupkan tape. Waktu itu belum ada CD, belum ada flash disk. Umur 5 tahun, belum masuk sekolah saya. Maka dari masjid saya sudah dengar suara sayup-sayup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu semua mengatakan Allah walaupun bunyinya tidak mirip. Hanya untuk menyenangkan hati saya saja. Saya sampai ke masjid, saya cari siapa ini yang mengaji. Saya lihat sampulnya, pecinya panjang, pakai jas coklat muda, baju di dalam kemeja putih, tertulis Muammar ZA. Ketika itu 35 tahun yang lalu. Hari ini saya melihat wajahnya langsung, dan anehnya dia tidak tua-tua. Luar biasa, suaranya masih seperti dulu. Yang saya heran ayat pertama tadi yang dia pilih, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu mengkhianati Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tapi apa yang terjadi? Allah membalas tipu daya mereka. Allahu Akbar. Kenapa ayat itu yang beliau pilih? Saya tak tahu. Setelah itu beliau berpindah ke surat yang lain. Dia baca, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemunafikan itu hilang. Kenapa? Karena datang pertolongan Allah dan kemenangan. Allahu Akbar. Hilang kemunafikan, hilang musuh-musuh, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang. Hilang semuanya karena sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nas, kau lihat manusia ramai berbondong-bondong, semuanya mengatakan aku saudaramu, aku sahabatmu. Ternyata kalau sudah kita menang, semua menjadi kawan. Lalu kemudian beliau tutup dengan ayat, qul a'udzu birabbin nas, berlindung kepada Allah, malikin nas, raja di antara manusia. Dari siapa? Min syarril waswasil khannas. Siapa dia? Alladzi waswisu, yang selalu berbisik-bisik. Ternyata setelah kemenangan itu, bisikan-bisikan itu tetap ada. Hati-hati dengan bisikan-bisikan. Tapi kita tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena kita tidak berlindung kepada manusia, tapi kita berlindung kepada Dia, bi Rabbin nas. Maka banyak baca ini. Dan saya pun dikhawatirkan oleh para habaib, jangan sampai ustaz terkena alladzi waswisu. Saya diberikan bacaan-bacaan. Inilah dia wirid dari Al-Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut, Tarim Darul Mustafa. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para pejuang yang membangun, mendirikan masjid ini, berjuang, tidak pernah kenal lelah,
tetes penuh keringat dan air mata bersimbah darah untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai enggak Fatihah ini untuk mereka Pak Ustaz? Sampai. Dari mana Ustaz tahu? Enggak balik lagi. Berarti sampai. Saya nonton di TV, saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting ngangguk aja. Hebat, wow, amazing. Biasa ini orang dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia, dan dia berasal dari Republik Indonesia. Pernah menjabat sebagai rektor, bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dan ini orang, tadi saya sebelum ceramah di masjid yang mulia ini, saya ceramah di Masjid Agung Sunda Kelapa, khutbah Jumat, tausiah, dan tidak lupa makan. Ketika makan, mereka nanya, Ustaz nanti di mana? Di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Oh, Pak Gubernur hadir di sana. Iya. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong. Jangan dipelintir nanti. Nanti di internet macam-macam. Ini banyak tukang pelintir nih. Ini bahayanya kalau tukang kepang rambut jadi nulis berita. Semua dipelintir. Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Tobat saya, berhenti saya. Sampai mana tadi ceritanya? Hilang bahan. Dan dia bisa berdiri di bulan puasa. Siapa namanya? Syekh Fikri Tori. Masya Allah, gimana bisa bertemu dengan orang ini? Luar biasa, mengagumkan. Dari wajahnya kelihatan keturunan Arab. Sedangkan yang ceramah ini Arab-Arab cemas. Masya Allah. Akhirnya dipertemukan Allah malam ini. Semua orang-orang yang dulu ingin saya berjumpa, langkah rezeki pertemuan maut memang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi ada orang yang dulu kalau berjumpa tangannya metar. Tapi tiba-tiba dia berubah pakai sorban, dan dulu lagunya lagu yang serak-serak basah. Kita pun nggak ngerti entah apa yang dia ngomongin. Tapi hari ini suaranya lembut. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, ustaz mati. Sakit juga hati saya dia bilang mati. Hari ini ada Ustaz Dery Sulaiman. Yang namanya kiai itu kan di pesantren. Yang namanya kiai itu kan di kampung. Yang nama kiai itu sarungan. Aneh bin ajaib. Ada satu kiai nyasar ke New York. Kiai Haji Samsi Ali. Dan bisa diterima oleh Donald Trump. Luar biasa. Orang mau masuk aja susah, apalagi mau keluar. Beliau bisa di sana dan bikin pesantren sekarang. Allahu Akbar. Pesantren di sebuah kota beberapa kilometer dari New York. Kota itu bernama Connecticut. Ustaz kok tahu? Baru cerita tadi. Masya Allah. Hari ini semua orang-orang hebat ini ada di tengah kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita berjumpa bersama mereka, kita bertemu bersama mereka, dan yang paling kita inginkan adalah kita berjumpa nanti dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ustaz Somad, kami waktu salaman sama Ustaz tangannya kok wangi ya, kok harum semerbak ya. Saya dapat parfum. Makanya saya oles. Dari mana? Dari kiai orang tua kita. Beliau kasih saya parfum. Beliau mulia
umurnya 82 tahun. 2 kali umur saya. Mulia umurnya, mulia amalnya, mulia ibadahnya. Masih sempat ngasih hadiah untuk Ananda Abdul Somad. Engkau ngasih apa ke dia, Abdul Somad? Sudahlah nggak ngasih hadiah, malah membelakangi lagi. Oke, kalau gitu saya ceramah kemarin. Mohon maaf ya, mohon maaf Pak Gubernur, mohon maaf para alim ulama. Saya terus terang mohon maaf. Jakarta menghijau luar biasa. Saking hijaunya tumbuh tanaman, sampai ke dalam masjid pun hijau. Tidak ada rumput yang patah, tidak ada ranting yang jatuh. Jaga sampah tidak ada berserakan. Allahu Akbar. Ini kita berada dekat dari tempat bisnis, betul? At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah. Pedagang yang jujur dan amanah, kalau dia mati ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, dia akan dibangkitkan bersama para nabi. Amin. Bersama orang yang jujur, bersama para syuhada. Banyak orang kalau sudah ngaji, dia berhenti bisnis, bawaannya mau mati. Pak, ya, gimana bisnisnya? Gimana tokonya di Tanah Abang? Saya udah nggak buka lagi Pak Ustaz, saya maunya mati aja. Nggak bisa. Maka segala usaha bisnis harus terus berlanjut. Allahu Akbar. Jangan sampai kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja, nyaris kefakiran menjadi kekafiran. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Yang mau kena serangan pajar, orang fakir atau orang kaya? Orang fakir. Orang susah kena serangan pajar ketika dijanjikan, besok coblos saya akan beri kamu 50.000. Habis tuh suara. Tapi di daerah Tanah Abang, kalau ada orang yang mau sawer nyebar 50.000, ada yang mau milih? Nggak ada. Saya kasih kamu 50.000, pilih saya. Tidak, kami kaya, kami mapan secara ekonomi. 500.000, enggak. 5 juta, kami istikharah dulu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saya dipesankan, hati-hati Ustaz, nanti jatuh. InsyaAllah saya tidak akan jatuh. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara yang akan menangkap saya dari bawah. Mana buktinya? Nih. Oleh sebab itu, maka kita mesti mapan secara ekonomi. Tapi ternyata ekonomi kita dipegang oleh orang-orang kaya, segelintir saja, dipegang oleh gajah-gajah yang besar, sehingga ketika gajah itu tumbang, hancur ekonomi kita. Oleh sebab itu ke depan, maka yang dikembangkan adalah ekonomi kerakyatan. Allahu Akbar. Ini kelihatannya mikrofon ini mulai putus-putus. Kenapa? Karena bakteri hampir habis. Itu menunjukkan apa? Ekonomi kita mulai jatuh. Maka kita berbahagia. Tidak hanya milik pengusaha-pengusaha besar, tidak hanya milik gajah-gajah besar, tapi ada semut-semut kecil yang membawa berapa butir-butir gula. Mereka akan menumpuknya sehingga menjadilah bisnis besar, tapi di tangan oleh orang-orang Islam, usahawan-usahawan kecil. Pedagang-pedagang kaki lima bukan dihabisi, tapi ditertibkan. Ditertibkan bukan berarti dimatikan, bukan dilumpuhkan, tapi mereka diberikan bantuan, diberikan lapangan pekerjaan, sehingga ke depan muncullah orang-orang yang mapan secara ekonomi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dua-dua mikrofon kena penyakit juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah mapan secara ekonomi, maka solatnya pun khusyuk. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia sudah tenang, tidak lagi berpikir ada yang nggak beli ya, ada yang beli apa enggak ya, ada yang beli apa enggak ya, ada yang beli apa enggak. Kenapa? Mapan secara ekonomi.
Mengapa malam ini bisa hadir sebegini ramai? Karena ini secara ekonomi mapan. Amin. Walaupun belum, insya Allah setelah keluar dari sini dibukakan Allah pintu-pintu rezekinya, insya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah. Pintu-pintu keberkahan akan terbuka, insya Allah. Tapi ini tidak bisa hanya para usahawan saja, tidak bisa bisnismen saja, tapi juga harus ada kekuasaan politik. Betul? Itulah gunanya pemimpin. Seandainya doamu makbul, doamu mustajab, dan doamu itu hanya satu saja. Apa yang kau minta? Kalau minta, ya Allah beri aku istri yang solehah, maka yang menikmatinya hanya engkau saja. Betul? Kalau saya minta, ya Allah berikan aku istri yang solehah, maka yang menikmatinya hanya engkau saja. Tak mungkin dinikmati tetanggamu. Emangnya selimut tetangga? Tapi bila kau berdoa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil, maka satu kawasan itu mendapatkan kenikmatannya. Betul? Hari ini kita mendapatkan kenikmatan. Apa dia? Mendapatkan rumah dengan bunga 0%. Ustaz tahu dari mana? Tadi kata sambutan. Makanya dengar kalau ada kata sambutan. Ini sedang ada kata sambutan, saya dipanggil-panggil. Ustaz. Maksudnya foto. Kalau ada kata sambutan, dengar. Setelah itu baru foto. Foto sekarang, foto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ungkapan. Loh, Ustaz Somad ini ceramahnya di depan gubernur. Mestinya formal. Orang kalau cuma depan gubernur itu kan formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ceramahnya? Waduh, ini nggak sesuai dengan kaedah retorika ini. Saya tidak merasa sedang ceramah di depan gubernur. Kenapa? Karena duduk sama rendah, sama duduk sama kita. Kadang kita kalau ceramah formal dekat para gubernur itu kan pakai jas, pakai dasi, ngangguk. Tahap yang diangguk kan, senyum pun ditahan. Tapi malam ini terasa connect, nyambung, tidak ada sekat antara kita. Luar biasa, masya Allah. Apa yang Ustaz cari? Mikrofon. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya akan ada caci maki, sumpah serapah. Caci maki bahasa kampung, sumpah serapah bahasa saya. Bahasa kerennya apa? Haters. Apalagi bully. Jangan lawan. Mereka sudah caci maki saya, sumpah serapah. Semua kebun binatang keluar, Pak Ustaz. Jangan lawan. Itu yang diajarkan Habibuna Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut. Ketika beliau ditanya, kenapa Habib Umar enggak mau melawan? Kenapa Habib Umar enggak mau caci maki? Kenapa Habib Umar enggak mau sumpah serapah? Apa kata Habib Umar? Kata-kata itu tidak ada dalam diriku. Kenapa kamu enggak balas dengan binatang? Binatang itu tidak ada dalam diriku. Kalaupun ada ayam, kambing, yang lain tidak ada. Ustaz dapat cerita ini dari mana? Dari Syekh Fikri Thariq. Tadi itulah gunanya ngobrol-ngobrol dengan ulama. Duduk sebentar dengan ulama sama seperti kita baca buku satu perpustakaan. Makanya saya kalau sedang duduk dengan ulama-ulama ini, saya diam aja nguping mereka. Mereka cerita terus saya simpan. Dia nggak tahu flash disk sudah saya pasang. Jadi nanti ketika kau dicaci maki, kau diam saja. Jangan kau sangka dikata orang bodoh, kenapa nggak balas? Kata-kata kasar itu tidak ada dalam diriku. Adanya di mana? Ada dalam gadgetku. Ini dia. Jangan. Saya sudah dicaci makinya Pak Ustaz. Jangan kau lawan. Dilemparnya saya pakai batu, balas dia pakai bunga. Sudah 2 kali, lempar dia pakai bunga. Sudah 3 kali, yakinkan potnya ikut sekalian. Karena dia sudah kurang ajar.
Cari pot yang paling besar yang terbuat dari batu, mana? Lemparkan ke kepalanya biar tahu dia. As-sinnu bis-sinni, gigi balas dengan gigi. Wal ainu bil aini, mata balas dengan mata. Kalau dipatahkannya gigimu, patahkan gigi dia. Kalau dicoloknya matamu, colok mata dia. Wal juruha qisas, kalau dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan membalasnya. Betul? Maka diam saja. Oh, pantesan Ustaz Somad diejek di YouTube enggak pernah balas, diejek di FB enggak pernah balas. Kenapa Ustaz enggak pernah balas? Saya enggak pernah baca. Ustaz Somad, itu ada orang yang ngejek Ustaz. Ustaz enggak sakit hati? Enggak. Kenapa? Enggak, saya tonton. Sekarang dia minta maaf Pak Ustaz. Dia sudah diusir dari tempat kos-kosannya, dia sudah dicaci maki, dia sekarang susah cari kerjaan. Ustaz mau maafkan dia? Dia sudah lama aku maafkan saudaraku. Ustaz mau ketemu sama dia? Why not? Kenapa tidak? Datang dia bawa jumpa, maafkan, maafkan, maafkan. Tapi yang akan datang mau buat, jangan. Ingat, ketegasan itu perlu. Bukan keras, tapi tegas. Ustaz ini orangnya radikal? Tidak. Ada yang mengatakan Ustaz Somad itu radikal? Tidak. Tidak betul. Kalaupun radikal, karena saya suka minum kopi radik. Tapi, nah ini tapi, kenapa Ustaz bisa pegang mikrofon ini? Karena jari jemarinya tidak sama. Betul? Ada yang kurus tinggi, ada yang gemuk pendek, ada yang kurus pendek. Karena perbedaan inilah maka kita bisa bekerja sama. Kira-kira kalau main bola semuanya jadi kiper, bisa nggak? Nggak bisa. Manchester United, Juventus, PSMS, nggak bisa. Mesti ada kiper yang jaga gawang. Apa ente kiper? Maju dong ke depan. Itu bukan tugasku, saudara. Aku hanya mengawas di sini. Tugasku hanya dari tiang ini ke tiang ini. Kalau bola datang baru aku bertanggung jawab. Sebelum dia datang aku nyantai aja dulu. Itu tugas dia. Adapun engkau pergi kejar sana. Ini filosofi yang luar biasa. Ada back, ada striker, dia nyerang aja ke sana. Dia nyerang. Ketika gol, apakah salah striker? Tidak, tapi dia merasa bersalah. Kenapa bisa gol? Oh iya, jangan salah menyalahkan. Itulah kamu. Kenapa enggak kamu jaga? Kamu juga salah. Kenapa di sana aja? Akhirnya kelahi, kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Betul? Apa itu Ustaz? Cuman ceramah aja, ngomong aja, action dong, action. Memang ada orang-orang yang tugasnya ngomong. Ustaz itu yang ngomong. Ustaz gak boleh ngomong, ya berhenti saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Mau saya berhenti? Nah, kalau gitu saya ngomong. Saya kena disuruh nih ngomong. Ada orang yang nggak boleh ngomong, tukang rumah nggak boleh ngomong. Kalau dia diajak ngomong, ya batu bata dari tadi yang dia pasang satu aja dari tadi. Biarkan dia kerja, nggak boleh ngomong. Babysitter nggak boleh ngomong. Babysitter sekarang banyak ngomong. Akhirnya anak masuk ke dalam air sedang rebus, jadi anak rebusan. Nggak boleh ngomong. Ada tugas. Oleh sebab itu biarkan kita bekerja di tugas kita masing-masing. Yang dagang dengan dagangnya, tapi harus kerja sama. Jangan sikut-sikutan, jangan kelahi. Pelajaran berharga. Apa beda kita dengan orang Yahudi? Orang Yahudi tidak akan mungkin bisa beribadah dalam satu sinagog. Nama tempat ibadahnya sinagog. Apa namanya? Sinagog. Mereka tidak mungkin ibadah dalam satu sinagog. Ternyata mereka ini ada dua mazhab. Ada mazhab tua, ada mazhab muda, ada mazhab qadim, ada mazhab jadid, mazhab reformis yang baru, ada mazhab yang tekstualis. Mereka tidak bisa beribadah dalam satu tempat, tapi mereka bisa bersatu. Di mana? Di pasar. Mereka bisnis dalam satu pasar. Di mana? Di politik. Mereka bisa bersatu. Kebalikan dari kita. Sedangkan kita bisa dalam satu ibadah satu tempat. NU sama Muhammadiyah bisa nggak sholat maghrib bareng? Bisa, tapi dalam usaha beda jalan, dalam politik beda jalan.
Oleh sebab itu mari kita bersama. Ustaz tahu dari mana tentang Yahudi Amerika? Imamnya kan ada di sini. Tadi sebelum kemari kami ngobrol duluan. Bahan-bahan mereka sudah saya copy. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bekerja sama. Alhamdulillah hadir semuanya. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Tarbiyah Islamiyah, mau Nahdlatul Watan, mau FPI, mau Banser, mau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Betul? Ada mazhab yang sholat subuh sunat muakkad? Kalau ada, itu yang sudah lama kita cari. Nggak ada. Tapi dalam teknis pelaksanaannya ada yang pakai usolli fardhus subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. NU, Perti juga gitu, Al-Wasliyah juga gitu. Tapi Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Lalu yang diterima Allah mana? Yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai usolli enggak pakai usolli? Kenapa mesti pakai usolli Pak Ustaz? Hatinya kacau balau. Kalau enggak pakai usolli hatinya kacau. Allahu Akbar. Salat qobliyah atau ba'diyah ya? Salat mukim apa salat musafir ya? Maka dia pakai usolli fardhul maghribi salasa rakaatin. Salasa 3 rakaatin 3 rakaat. Ini kan bisnis internasional nih, betul? Semua bisnis. Datang nanti pedagang-pedagang, bisnismen dari Kuwait, dari Qatar mau nanya, kios kamu di lantai berapa? Itu bisa dipakai salasa rakaatin. Itu artinya lantai 3. Kalau mau bilang lantai 4, arba'a raka'atin. Cuman yang agak susah yang lantai 7. Oh, daur kam kata dia. Oh, al-maghrib wal isya. Jadi artinya jaga keamanannya, jaga ketertibannya, jaga persatuannya. Satu batang lidi. Tahu lidi? Satu batang lidi, ambil daun kelapa, buang. Bisa apa satu batang lidi? Buang botol aja patah. Betul? Paling-paling bisa untuk ngupil. Oh, ngupil nggak bisa. Congkel gigi, satu batang. Satu batang. Tapi kalau lidi yang banyak ini diikat menjadi sapu lidi, apa yang bisa dilakukan? Jangankan mengusir sampah, memukul maling pun mati. Maka pedagang-pedagang ini mesti bersama. Ketika kita sama dalam sholat, luruskan shaf, luruskan shaf. Filosofi luruskan shaf itu adalah bersama. Jangan sampai ada celah, karena celah itu pintu masuknya setan. Maka bekerja sama dalam ekonomi. Wa ta'awanu, bekerja samalah alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, dengan dalam permusuhan. Alhamdulillah, bangga kita melihat bisnismen, tempat para pebisnis. Di mana dia? Nih, Tanah Awang. Siapa yang punya? Abang kita. Bangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan ceramah ini membawa umat Islam, anak-anak umat Islam, apakah dengan bicara tentang pribumi lalu Abdul Somad anti kebinekaan? Tidak sama sekali. Saya pulang kemarin dari Sampit. Tahu Sampit? Apa kesan Ustadz Somad ceramah di Sampit? Sempit. Saking penuhnya jamaah. Keluar dari Sampit, naik pesawat. Duduk di sebelah saya sahabat. Saya lihat matanya sipit. Ustadz Somad katanya. Dia kenal sama saya. Iya, saya selalu nonton ceramah Ustaz. Masya Allah, serius nih Pak. Iya, saya tonton ceramah Ustaz. Saya sering menikmati ceramah Ustaz. Saya simpan, diceritakannya beberapa ceramah saya. Oh, Ustaz dia. Tapi saya non muslim Pak Ustaz. Masya Allah, dia non muslim. Non muslim
nonton ceramah saya dan senang. Tiba-tiba ada yang muslim nggak senang. Kira-kira siapa yang bermasalah? Saya tidak pernah salahkan dia. Yang salah adalah karena ekonominya rendah. Karena kalau ekonominya tinggi, pasti dia punya paket 2 giga. Pasti dia nonton sampai penuh. Kan sudah dikasih tahu di awal, harap tonton sampai selesai baru komen. Jangan tonton yang sepotong-sepotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat jadi penonton. Semua mau dia sunat. Bahkan jangan-jangan sebelum nonton udah komen. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada kamu semua, bertakwalah kepada Allah dan beli paket. Ada orang-orang yang dengan telunjuknya saja berkata, siapa ini? Pemimpin. Pemimpin cukup dengan telunjuknya. Ini harus ditertibkan, jalankan. Ini harusnya mainkan. Ini harusnya bungkus. Telunjuk. Ini pemimpin, telunjuk, betul. Telunjuk. Biarkan dia berkata. Dia tidak turun ke lapangan. Kadang-kadang dia turun, tapi dengan kepemimpinannya, dengan kekuasaannya, dengan telunjuknya. Kalau dia tunjuk jalan, ini segera aspal. Besok langsung datang aspal. Kalau Ustaz Somad yang nunjuk, ini lubangnya. Besok bertambah 2-3 lubang. Dengan kekuasaan. Tapi ada orang, dia bukan telunjuk. Lalu dari mana? Dia adalah jari apa ini? Jari manis. Oh. Ya Allah. Dapat cincinnya di mana? Di jalan tadi. Ustaz, ada yang nyelipkan satu. Ini Ustaz, langsung pasang. Makanya dari tadi ini megang mikrofon, tangan Allah. Pasang. Ini anak-anak muda. Anak-anak muda itu suka pakai perhiasan. Makanya pemasangan cincin kepada mempelai, masangnya di sini, nggak pernah sini. Anak muda ini harus kita jaga. Makanya kita bangga, masya Allah. Tadi yang ngawal itu anak-anak muda semua, betul? Anak muda berapa? Ustaz Somad malam ini yang dikerahkan semuanya 1000 personel anak muda. Allahu Akbar. Anak-anak muda. Anak-anak muda malam ini tidak ada satupun yang ke karaoke. Tadi sore ada yang SMS dia, Bang, ayo kita malam ini ke karaoke. Tidak, karena malam ini aku mau pengajian. Habis ngaji baru kita pergi. Jangan. Anak-anak muda ini mesti diikat. Anak muda suka pakai seragam, kasih dia seragam. Kami ingin identitas, kasih dia seragam, tunjukkan. Kami ingin berikan dia keleluasaan. Maka saya senang ketika saya pergi ke suatu daerah, saya lihat mereka pakai seragam coklat. Ustaz, kita foto bareng ya? Oke. Ini apa nama komunitasnya? Pejuang Subuh. Mantap. Pas zuhur enggak ketemu. Subuhan. Sedangkan subuh saja kami datang, apalagi zuhur. Ustaz Somad, kita bisa dialog? Oke. Dialog apa? Ini kita ada dialog sedikit Pak Ustaz. Masya Allah, Habibuna Habib Al-Gadri. Al-Gadri dari Pontianak, tapi beliau di Jakarta. Habibuna, Masya Allah. Beliau Habib. Kenapa kita sebut Habib? Diambil dari kata hub, cinta. Karena kita cinta kepada datuk mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes darah mereka, menetes darah Nabi sampailah kepada mereka. Dari Nabi SAW turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Sayyidatuna Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dari Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Muhammad turun kepada Ja'far Sadiq, sampailah kepada Syekh Ahmad Al-Muhajir, pindah kepada Hadramaut dari Baghdad, Irak, lalu kemudian datanglah ke Nusantara. Mereka bukan mencari makan kemari, karena Yaman jauh lebih baik daripada tempat kita. Datang mereka ke Sumatera, ke tempat kami sana, dan menjadi raja di tempat tinggal saya. Itulah dia Sultan Syarif Qasim, Kerajaan Siak, Sri Indrapura Riau. Allahu Akbar. Makanya tempat airport kami, apa nama airportnya? Sultan Syarif Qasim.
Apa nama tempat universitasnya? Universitas Sultan Syarif Qasim. Syarif bukan nama, Syarif adalah gelar, kemuliaan. Kenapa mulia? Karena keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kau bukan dari keturunannya, paling tidak kau dekatkan diri dengan mereka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum, hendaklah kamu berpegang dengan apa? Taraktu fikum amraini, kutinggalkan dua. Kalau kamu pegang ini, kamu akan selamat, kekal, tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran. Lalu satu lagi apa? Wa itrati ahli baiti, ahli baitku, Al-Habib Al-Habsyi, para habaib, Habib Kuitang, para habaib. Mereka inilah yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, para habaib, para ulama, para kiai. Sehingga hari ini kita bisa berkata, La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapak ibunya sudah selamat, tapi anak-anak muda kita luar biasa godaannya. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Jangankan anak muda, yang sudah tua pun CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah ada arisan, jangan istrinya dibiarkan pergi sendiri. Karena banyak cinta yang tertahan 20 tahun yang lalu sekarang bersemi kembali. Dulu nggak pernah itu HP pakai password. Tiba-tiba setelah arisan, kamu sekarang sudah berapa anaknya? 3. Kirim foto suamimu dong. Sebentar ya. Lebih ganteng aku ya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan pas. Allahu Akbar. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Anak-anak muda ini kita jaga. Anak saya Pak Ustaz main HP terus. Yang belikan HP siapa? Anak-anak tadi ketika di gerombolan orang banyak, di kerumunan orang banyak, ada anak-anak, Ustaz Somad. Kenapa anak kecil bisa kenal saya? Karena ibu bapaknya suka ceramah. Sampai-sampai istri saya marah sama saya, Pak Ustaz. Kenapa? Gara-gara saya nonton ceramah terus. Kata bapak yang suka ceramah. Apa kata si ibu? Sampai-sampai suami saya pulang kerja, dia lihat saya nonton ceramah. Apa kata dia? Jangan ada somad di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, internet bisa membuat kita belajar. Internet bisa juga membuat kita kurang ajar. Kurang ajar gimana? Di Jakarta, kota metropolitan, kota besar, kata orang banyak maksiat, kata orang tidak ada cinta ulama. Tapi buktinya harus dikawal 1000 orang. Kalau andai tidak ada anak-anak muda yang mengawal 1000 orang, mungkin sudah patah-patah tulang saya. Diperebutkan mereka. Makanya saya khawatir. Yang saya khawatirkan tadi cuma satu. Kalau topi ini melayang nggak apa-apa, kain ini ditarik. Tadi saya bersiapkan. Tapi jangan sangka saya tidak punya persiapan yang matang. Semua sudah saya perkirakan. Di dalam sudah saya siapkan celana panjang. Anak-anak muda ini akan menjadi gubernur di masa akan datang. Anak-anak muda ini akan menjadi buya, kiai, alim ulama di masa akan datang. Nanti mereka akan mengadakan reuni di sekolah-sekolah mereka. Berikut ini, marilah kita adakan reuni. Penceramahnya adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Tapi waktu itu saya sudah suara tak lagi lantang. Begitu saya ajak teriak, Allahu Akbar. Sudah tua. Maka saya pun ada Assalamualaikum warahmatullah. Tapi saya bangga karena anak-anak muda yang dulu mengawal gubernur, hari itu mereka sudah menjadi gubernur. Mereka telepon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Yang pernah kami undang dulu waktu zaman Pak Anies Baswedan. Ya memang tak salah lagi. Bisa kami undang Bapak ke Jakarta di Tanah Abang. Insyaallah I'm coming. Tapi kami ingin meyakinkan, apa betul nih Ustaz Somad? Betul. Ustaz masih hidup? Masihlah. Ibu yang dimuliakan Allah, ini anak-anak muda ini kita jaga. Terserah mereka mau sekolah apa. Saya mau businessman aja, silakan masukkan. Nanti dia dapat titel MBA, Master Business Administration. Mantap. Jangan sampai MBA, apa dia? Married by accident.
Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Gembok masuk angin. Jangan. Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Jangan. Sebentar aja. Tidak. Sekali tidak, aku katakan tidak. Sebentar aja ke pasar Tanah Abang, kami mau makan mie ayam sebentar. Jangan. Nanti bapak kami belikan 1 bungkus. Awak. Kalau sudah tidak, tidak. Kami belikan bapak mie ayam. Tidak. Pakai bakso. Tidak. 2 bungkus. Tidak. Jangankan sebungkus. 1 kontainer pun tidak. Datang istri dari belakang. Izinkan aja mas. Kita lebih parah dari itu dari ini. Harus ada kompak. Harus ada kompak. Ustadz Somad, Ustadz tahu kami ini orang tidak baik. Saya tidak baik, istri saya tidak baik. Saya iblis, istri saya setan. Tapi akhirnya kami sadar bahwa hidup ini akan berakhir. Dari mana bapak tahu hidup akan berakhir? Gara-gara kami mendengar sebuah lagu. Orang kaya mati. Akhirnya kami pun ingat mati. Setelah itu kami pun taubat ngaji sama Habib Al-Ghadri. Kami ngajar sana ngaji ke Habib Nabil. Setelah itu kami pun bertaubat nasuha. Dan kami tidak ingin anak-anak kami jahil agama. Oleh sebab itu agama, anak-anak muda ini kita bekali agama. Allahu Akbar. Pemimpin sudah, anak muda sudah. Lalu yang tengah ini siapa? Inilah dia ulama. Ulama tidak boleh berpihak. Tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tapi di saat tertentu dia harus berpihak. Betul? Antara iman dengan kafir, nggak bisa dia berkata, Ustaz Somad di mana? Saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Oh, nggak bisa. Ini masalah keimanan. Wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Harus jelas garis pembatasnya. Antara Manchester United dengan Barcelona aja jelas. Masa ente nggak jelas? Abu-abu Pak Ustaz. Abu-abu nggak betul. Abu Jahal, Abu Lahab. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ulama yang selalu mengayomi. Ulama merangkul bukan memukul, betul? Ulama mengajak bukan mengejek, betul? Ulama mengayomi, ulama dilindungi, jangan dikriminalisasi. Ulama harus dibela. Abdul Somad ulama, jangan katakan saya ulama, saya bukan ulama. Lalu siapa? Saya hanya ustadz. Ustadz itu apa? Di Turki, ustadz itu artinya guru besar. Di Turki itu ustadz itu guru besar. Ustadz bukan bahasa Arab. Ustadz itu bahasa Turki yang masuk dalam kata serapan bahasa Arab. Ustadz guru besar. Tapi orang kita luar biasa, guru ngaji pun dipanggil ustaz. Bahkan ada yang lebih fatal lagi, di beberapa koran saya lihat di belakang pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Ustaz, mahar 500.000, menyediakan obat kuat. Apa ini? Maka panggil saja saya Ustadz Abdul Somad, tapi jangan singkat UAS, karena itu ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebenarnya ulama itu? Apakah Profesor Dr. Kiai Haji Buya MSI MSc? Siapa sebenarnya ulama? Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah itulah ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Ulama-ulama kita yang takut kepada Allah, takut menjual fatwa, takut menjual ayat-ayat, tapi dia membawa umat ini kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai berdebat, wajadilhum, debatlah mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut, yang santun. Penguasa, ulama, anak muda, ini perempuan, betul? Perempuan ini kenapa? Dia mesti dipuji-puji. Oh, bapak pulang dari Yogyakarta, Masya Allah, lalu kemudian sampai di rumah si ibu masak. Gimana masakannya mas? Padahal asinnya minta ampun.
Wow. Senangkan hatinya. Betul? Istri soleh. Dunia mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solehah, hanya istri solehah. Gara-gara satu majlis sama Bang Roma. Masya Allah. Oleh sebab itu kita jaga mereka, anak-anak kita. Engkau hai laki-laki, jangan kau pandang perempuan ini sebagai objek. Mereka adalah ibumu, mereka adalah kakakmu, mereka adalah adikmu. Ya Muhammad, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mau cabut pedang, aku pancung kepala orang yang lancang ini ya Rasulullah. Jangan, biarkan aku dialog. Nabi tidak membawa konfrontasi, Nabi tidak pakai otot, tapi pakai otak. Aku pancung kepalanya. Jangan. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Dia terdiam. Ternyata perempuan adalah saudara kita. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan dua makhluk, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Oleh sebab itu mesti kau jaga. Ustadz Somad, Amerika, Eropa, khususnya Inggris, sedang mengalami ketakutan, fobia yang luar biasa. Mengapa? Karena orang putih makin sedikit, bule dan pakle makin sedikit. Jadi mereka takut orang luar ini masuk. 6 negara sudah di blacklist, tidak boleh masuk ke Amerika. Akan makin banyak lagi. Dan mereka takut. Kenapa mereka takut? Salah satu sebab takutnya adalah karena mereka tidak mau menikah. Makanya orang Jerman itu kalau mau menikah dikasih biaya, anaknya bisa kuliah sampai doktor gratis. Punya anak satu itu sudah luar biasa. Tapi orang kita, Masya Allah, makan ikan asin dengan sayur kangkung, makan tidur 10. Mereka untuk punya anak mesti pakai bayi tabung dulu. Bayangkan, bayi tabung 100 juta, itu pun tabung-tabung second itu. Tabung gas 9 kilo kurang. Orang kita saking kan suburnya luar biasa, batuk aja hamil istrinya. Langsung biasa. Hebat. Maka ketakutan mereka luar biasa. Ini kenapa mereka tidak bisa punya anak? Laga pedang, gimana mau punya anak? Ini penyakit yang dikirimkan Allah ribuan tahun yang lalu kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, dan sekarang sedang datang. Mereka sedang menyebarkan penyakit ini ke semesta alam. Beli penyakit ini, beli penyakit ini, dan mereka bangga. Maka anak-anak muda buatkan program pengentasan penyakit ini. Di masjid-masjid mesti ada program, apa namanya? Be a man. Be a man. Jadilah kau pria sejati. Yang kira-kira ada kawan-kawan yang agak-agak melambai, daftarkan. Acara pagi karate. Ai. Walaupun awal-awalnya ai. Itulah itu dia. Kasar luar biasa. Wah, selamatkan dia. Siapa bilang itu tidak bisa dirubah? Bisa. Sudah banyak yang berhasil. Mana contohnya? Kebetulan tidak hadir malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita jaga. Setelah perempuan-perempuan ini jaga. Kenapa? Banyak orang yang omongan ustadz tidak dia dengar, tapi omongan ibunya, Masya Allah. Ustadz Somad, saya ini pecandu narkoba, saya ini pezina, saya ini perampok, saya ini pembunuh. Tapi suatu hari ibu saya membawa air zam-zam, dibawanya tawaf keliling, setelah itu diminumkannya ke mulut saya, setelah itu dimandikannya saya, setelah itu dia berdoa, ya Allah, dengan tetesan air mata, tolong anakku ini ya Allah. Akhirnya saya sembuh total. Mukjizat doa seorang ibu. Tidak ada keramat yang lebih hebat daripada keramat seorang ibu. Engkau adalah ibu-ibu yang luar biasa. Allahu Akbar. Ibu-ibu, perempuan, doanya, jangankan omongannya benar, salah saja pun omongannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ustaz ngawur ini. Jangan-jangan ini ustaz mazhabnya mazhab al-ngawuriyah. Masa iya omongannya salah dikabulkan Allah? Ya, lewat Juraij. Juraij sedang beribadah di Som'ah, tempat ibadah. Ibunya lewat. Apa kata ibunya? Ya Juraij,
Juraij diam. Lebih baik aku beribadah daripada menyambut panggilan ibuku. Ya Juraij. Juraij diam. Ya Juraij. Juraij diam. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat PSK. PSK itu apa Pak Ustaz? WTS. WTS itu apa? Payah betul ngobrol. Apa yang terjadi? Setelah doa itu datang perempuan yang sedang hamil dan dia mengaku, siapa yang menghamilimu? Juraij. Juraij ditangkap. Hai Juraij, ternyata kau penjahat, pura-pura beribadah. Perempuan ini hamil gara-gara engkau. Kami akan pancung engkau. Tunggu, kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Tunggu anaknya lahir. Setelah anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya ghulam, who is your father? Hei anak kecil, siapa bapakmu? Bayi itu menjawab, Koboy. Ko sapi, boy anak, Koboy pengembala sapi. Bapakku adalah pengembala sapi. Disitulah mereka Bani Israel baru tahu ternyata Juraij salah satu dari wali-wali Allah, diberikan Allah karamah. Anak bayi bisa bicara. Fitnah apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan Allah? Kabulnya doa seorang ibu sebelum Juraij mati. Matanya pernah melihat wanita tuna susila, padahal tak mungkin menurut akal dia berjumpa dengan PSK karena dia tinggal di tempat ibadah, tapi ada PSK yang mengaku. Maka jangan pernah kau berkata tidak baik tentang anak-anakmu. Andai kau marah betul, kau panggil anakmu itu, jangan kau panggil hei hantu. Kau panggil dengan kata yang baik, calon gubernur DKI, calon bupati wali kota, paling rendah RT. Yang dimuliakan Allah, mari kita selamatkan anak-anak kita, insyaallah. Pak Ustaz, doakan saya ya Pak Ustaz. Doa apa? Doa supaya punya anak soleh Pak Ustaz. Insyaallah. Umurmu sudah berapa? Udah 35 Pak Ustaz. Kok belum juga punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Ya nikahlah. Kenapa kau tidak nikah? Ini harga mahar terlalu mahal Pak Ustaz. Ambil spidol, ambil karton, turun ke jalan. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan. Minta buatkan nikah masal. Insyaallah kalau dibuat nikah masal, insyaallah yang daftar banyak. Jangankan yang belum nikah, yang sudah pun daftar juga. Yang saya garis bawahi dari sambutan Pak Gubernur tadi adalah Jakarta bukan milik orang kaya saja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan taraf ekonomi umat makin meningkat insyaallah.